Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami channel Hijaz Archery. Baik, sahabat Hijaz Archery, salam Arrimaya. Brother, ini string saya putus nih, string Kalimasada ya, putus. Dan sementara main nih putus, ya kemungkinan dia pastinya sih dry fire ya, karena sementara pas saya lagi lakukan draw dia langsung putus. Saya juga kaget loh, kirain lepas stringnya, ternyata saya ambil, saya lihat ternyata putus. Sedih guys ya. Kemudian saya langsung kontak, pagi itu pun saya langsung foto kirim ke Kang Ali Mujiono ya, sebagai boyernya Kalimasada. Karena kenapa sih saya pesan ke beliau udah tahu size-nya ya, lobnya apa segala macam, dia sudah tahu, karena beliau kan boyernya tuh Kalimasada, dan size-nya sama insyaallah. Langsung kontak beliau. Namun kan ini butuh waktu ya, butuh waktu. Waktu itu beliau bilang 4 hari ya Kang ya, dan ya mungkin karena sibuk atau gimana ya, sehingga waktunya agak mundur lagi, belum nanti pengirimannya, sehingga ya lumayan lama lah kita nganggur Kalimasadanya. Untungnya saya sih ada spare busur ya, kebetulan ya ada spare busur, jadi kita nggak vakum gitu mainnya ya kan. Nah setelah itu saya pun ada inisiatif ini ya kan, memperhitungkan biaya ongkos kirimnya, kemudian lead time-nya itu kan, lead time-nya, sehingga ya banyak faktor ya yang membuatkan kita berpikir, melihat di populasi di Hijaz Archery sini, semakin banyaknya populasi archer kita. Saya pribadi di rumah ada 7 busur. Nah teman, dan nggak menutup kemungkinan dari beberapa archer kita tuh ada yang paling sedikit 1 busur lah ya, sehingga ya sayang kan kalau kita harus pesan di luar. Maka saya pun mulai melihat opportunity ini, maka saya harus membuat string. Oke, buat string. Saya pun kontak beberapa teman, minta masukannya supaya ditransfer ke Knowledge ya kan, transfer ke Knowledge, sehingga langsung saat itu pun saya buat gambarnya, saya buat gambar desain untuk saya pesan ke Mebel, karena saya mau beli string jignya ini. Saya pun berpikir saya harus bikin string jig ya kan, membuat string. Nah saya butuh string jig, dan saya butuh referensi dari teman-teman beberapa boyer ya. Kemudian saya cek di online, oh lumayan mahal ya string jig itu ya, belum ongkos kirimnya ya. Nah, saya pun berpikir oke, saya akan pesan di Mebel dah, dan saya sudah buat gambarnya. Baik teman-teman, saya udah buat gambarnya. Nah nih, saya menggunakan bukan AutoCAD ya, tapi saya menggunakan saya pakai Word aja nih, gambarnya nih Word aja. Sekilas ini kakinya nih, tapi aktualnya saya nggak bikin seperti ini pakai kaki ya, karena Mebelnya sibuk banget ya. Syukur-syukur beliau mau support membikinkan, alhamdulillah ya, seperti itu ya. Oke, kita besok kita lanjut ya, kita langsung ke Mebelnya ya, karena saya bikinnya pun nggak setiap hari, nggak sehari jadi setiap hari harus saya kontrol. Dan semoga besok bisa di finishing ya, karena saya langsung mau bikin string, karena schedule-nya mengingat ibu-ibu umat Hijaz Archery mau main nih. Nah dia lagi butuh stringnya tuh, mau diganti. Saya harus kerja keras nih besok ini, makanya saya udah janjian sama Mebelnya, insya Allah besok pagi harus selesai ya. Oke, besok kita lanjut ya. Oke brother, kita besok pagi kita berangkat jam 8, janjian saya, kita berangkat ke workshopnya mereka. Supaya teman-teman nggak penasaran, ikuti terus, oke? Brother, saya memesannya di Mebel Pajajaran ya. Ini Mebel Pajajaran. Oke, kita masuk ke workshopnya. Ini workshopnya untuk membuat string jig ya, string jig. Nah oke, untuk membuat string jig kita harus menggunakan kayu ulin ya, kayu ulin biar lebih kuat ya.
Kayu ulin ini bahan apa jenis kayunya sangat kuat, dan ini adalah ciri khas kayu Kalimantan. Ini stoknya banyak banget nih, stoknya nih. Bagi teman-teman yang ingin membuat string jig, boleh langsung ke Mebel ini ya, Mebel Pajajaran. Tempatnya di Angsana sebelum pom bensin sebelah kanan jalan. Ini ya bro, pojoknya nih biar nggak tajam tuh. Ulin kan kalau kena tangan bahaya ya. Nah, diamplas sedikit doang, udah cakep langsung tuh. Saya juga baru tahu nih, belajar dari teman yang Mebel nih. Ini lagi proses dibuat ya. Ini lagi proses dibuat guys. Nah, ini proses pembuatannya. Ujung sama ujung tuh diamplas tadinya biar nggak tajam ya. Kemudian ini kan kayu ulin. Tekniknya nih kayu ulin kalau mau dipaku dibor dulu biar nggak pecah dia. Biar nggak pecah. Bagi teman-teman yang mau pesen string jig ya, langsung ke sini aja. Beliau udah paham cara bikinnya, udah tahu modelnya ya. Tinggal teman-teman tinggal size-nya aja dikasih mau yang size berapa, panjang tarikan stringnya tuh bentangannya berapa sih, tinggal dikasih ke beliau aja nanti dibikinkan. Nah, ini dikasih lem dulu sebelum dipaku ya bro, dilem dulu. Nah, saya dikasih lem box, lem putih ya. Nah, baru tuh dipaku. Sebelum dipaku dibor dulu. Ini nah jenis lemnya, nah ini jenis lemnya. Jangan lupa dibor dulu tuh sebelum dilem, karena kalau langsung dipaku ya pecah kayu ulin. Teman-teman, ini tadi udah dipahat ya, udah dipahat. Nah, fungsinya kenapa sih harus dipahat, ditanam? Nah, ini kan nanti buat ngejasnya nih, buat ngejas ini panjang pendeknya ya. Ketika nanti sudah dipahat, ketika kita mau ngelok, dikencengin nih bautnya, maka kita nggak pakai 2 kunci, ini satu udah ngelok paten di sini nih, tinggal di sini doang dikencengin inatnya nih. Nah ya kan, makanya perlu kita tanam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, tadi pagi ya, kita udah buat, tadi pagi itu kita udah buat pesan Mebel ya, pesan di Mebel. Ini sebenarnya Mebel saya udah keliling cari di Mebel tuh pada sibuk semua, dia udah sibuk semua, sehingga saya pun mensiasatinya. Jadi saya bikin selama seminggu itu dicicil sama mereka, potong kayunya dulu, potong, itu pun saya harus kontrol terus, karena kalau enggak mereka lupa ya, karena memang mereka sibuk. Sudah keliling sibuk mereka, dan alhamdulillah tadi finish ya, dan saya udah bawa semua ke rumah alhamdulillah. Nah, ini dia nih ya, ini sebenarnya belum komplit banget ya. Sekarang kita akan sulap dia dan terakit menjadi string jig yang utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak jadi orangnya. Ini dia. Sebenarnya saya tuh pengen kasih kaki di bawah sini nih, kaki bawah lintang ya, sehingga dia tuh nggak goyang ketika gini, tapi namun karena ini agak cukup lebar dan insya Allah aman ya. Nah, kita pakai gini-gini nih untuk ngejas ya, ngejas panjang bentangan string. Kan string itu beda-beda ya panjangnya ya, sehingga kita bisa mengikuti ya. Ini buat ngeloknya. Nah, ini bisa swing-swingnya. Nah, oke, brother, ini nanti kita baiknya ya kita potong. Kenapa sih kita potong? Supaya kita pasang serping ya, serping jignya tuh nggak kena di sini ya, serping jignya nggak kena di sini. Nah, jadi ketika kita pasang serping jig itu dia tuh nggak mentok di sini, karena ini kan fungsinya dikit aja ya guys, buat ngencengin, ngelok, udah ngelok, angkarin dikit udah isi doang ya. Jadi nggak harus panjang segini ya. Cuman kemarin saya cari di toko bangunan, cari baut yang memang pas, itu ukurannya nggak dapet ya, nggak dapet ya udah nggak apa-apa, nanti kalau lain kesempatan saya akan potong lah insyaallah. Next time saya akan potong ini ya. Ini juga kan nggak butuh banyak tuh, dikit doang tuh, paling 1-2 trip ngelok ya kan, nggak butuh banyak. Dan hasilnya
hasilnya tadi alhamdulillah saya udah buat ya. Maaf saya nggak bisa videoin tadi ya. Saya ini udah buat stringnya nih. Nah ini udah buat tadi stringnya nih. Alhamdulillah nih hasilnya ya. Buat stringnya. Ini juga tadi sudah jadi stringnya ya. Jadi saya buatin stringnya juga tadi nih. Alhamdulillah. Nah jadi buat teman-teman yang mau ini boleh. Ini stringnya sudah jadi saya buat nih. Sekalian saya pasangin knock string ya, knock string. Oh iya, mungkin ada yang bertanya, ini apa sih nih? Kok dibungkus karet? Jadi ini ceritanya ini kan eropasnya ini kulit parinya ini terlalu ke bawah ya bro. Ini dipegang tuh tangan agak ke bawah gini. Maka saya mau kupas keras banget nih, lemnya kayaknya pakai lem G atau 401, entahlah, yang jelas lemnya kuat banget nih. Nah, jadi saya berinisiatif kasih kulit di sini nih. Kulit saya kasih lem ya, baru saya ikat karet biar maksimal banget gitu. Ya, nanti setelah kering baru saya yakin kering, mungkin butuh waktu berapa lama, kemudian saya lepas lagi. Biar apa namanya? Sayang ya kalau ini soalnya udah lecet di sini, udah lecet dipakai ibu-ibu tuh main, udah lecet karena eropasnya bawah banget tuh, kurang ke atas. Saya bikinkan tuh kasih kulit ya, saya lem. Ini model handle tartar. Oke, teman-teman ya yang ingin mau buat string, silahkan langsung ke mebel ya, mebel. Kalau mau lebih aman lagi pakai kaki sih enaknya ya, kasih kaki di bawah, cukup kayu melintang aja. Jadi ini kayu ulin ya bro. Kayu ulin pertama dia berat dan harganya sih cukup, memang lumayan agak tinggi ya dibandingkan kayu-kayu biasa, namun kualitasnya insya Allah kuat ya, kuat. Jadi kita di amplas ya, kayak tadi yang saya bilang itu di amplas supaya tangan kita tuh aman, insya Allah aman. Jadi nggak ada lagi tajam, karena ini kalau kayu ulin kalau nggak diamplas pinggirannya ini bisa mencederai tangan ya. Dan dia tuh sangat apa namanya, ketika mencederai tangan, informasi dari para mebel itu sembuhnya tuh agak butuh waktu lama gitu, entah gimana ya kata mereka, sepertinya kayak lukanya tuh luka-luka kayak nggak kayak luka biasanya. Jadi ya kita cari aman supaya kita nyaman pakainya ya. Saya nggak cat, kenapa? Sengaja sih supaya dia lebih kelihatan lebih apa namanya ya, lebih alami ya warnanya ya. Sengaja kita nggak cat. Kalau memang teman-teman mau berinisiatif mau ngecat nih sesuai seleranya boleh, ataupun lebih elegan lagi tuh kayaknya dipernis deh ya, dipernis cakep deh ini kayaknya, insya Allah cakep. Ini masih ada bekas-bekas pulpennya saya garis. Ini saya rancang sendiri nih, saya rancang sendiri ya. Nah ini pakai lubang panjang di sini tuh, jangan lupa lubang panjang. Oh ya ini lagi bro ya. Oke, untuk supaya teman-teman nggak bolak-balik tuh bikinnya nggak kelamaannya, kita dari awal harus perhitungkan. Saya pertama udah gambar, memang ini udah gambar. Saya sebelum saya planning saya udah gambar di laptop tuh, saya print, kemudian saya bawa ke tukang mebel. Nah di sini tuh kan dia tuh untuk di swing ya teman-teman ya, di swing. Nah ini harus permukaannya tuh diratain sehingga nanti ketika swing tuh dia nggak nyangkut. Dan kedua fungsinya apa lagi? Fungsinya yang kedua, ini saya ada kasih lem G ya, saya kasih lem G. Fungsinya yang kedua supaya dia tuh fungsinya nih kita ketika ini nggak perlu lagi pakai baut ya, ngencenginnya cukup di atas saja kita kencengin karena di bawah udah ngelock dia ya. Nah yang ini juga nih, ini kan sebenarnya di luar pun nggak masalah ya, ini di luar pun nggak masalah. Tapi kenapa sih saya harus rata seperti ini? Saya bikin diagonal ya, ini tempat bautnya sesuai dengan size-nya kepala bautnya ini, supaya ketika saya ini kan suka kita ketika mau ngejas ini kan ngejas kita kencengin longgarin, longgarin, maka kita nggak pakai dua kunci, cukup satu doang kuncinya di sini doang tuh. Ini nggak pakai lagi, karena kenapa? Nah ini udah di sini udah ngelock dia, udah ngelock ya. Saya juga kasih lem G nih, lem G. Nah yang bawah juga nih tuh, fungsinya kenapa? Supaya dia tuh sejajar di lantai nih, karena saya nggak pakai kaki ya. Jadi pertama fungsinya supaya nggak di lantai itu dia rata, dan yang kedua ini juga kan seperti ini nih. Ini kan juga tuh dia swing ya. Nah ketika saya mau longgarin tuh diginiin kan, di swing tuh saya mau kencengin lagi nih, saya hanya cukup satu kunci doang, nggak pakai ya, nggak pakai dua kunci. Kenapa? Karena di bawah udah ngelock juga di bawah nih. Nah ini yang perlu kita perhitungkan ya teman-teman ya,
seperti itu ya. Baik teman-teman, demikian ya infonya ya untuk kita buat string jig ya. Maaf tadi saya nggak sempat videoin buat string jignya, nggak sempat ya, mohon maaf ya sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman ya, jangan pernah bosan ya untuk selalu berkarya ya. Pada dasarnya apapun yang orang buat, insya Allah kita bisa. Yang penting pertama kita ada niat ya, dan niat. Kemudian kita pertama tuh kita ada planning dulu ya, kita planning. Kemudian kita kita perhitungkan juga budgetnya gitu. Yang perlu kita ketahui kenapa sih saya kenapa sih saya bikin string jig ya? Karena kebetulan alhamdulillah di klub kami ini Hijaz Archery, kita totalnya pemainnya sekarang para archernya tuh totalnya sekitar ada dari ibu-ibunya itu ada 14 orang ya kurang lebih ya. Kemudian dari laki-lakinya kita sekitar ada 22 orang. Jadi totalnya ya sudah mendekati 40 ya. Belum yang anak-anaknya ya. Sehingga kalau kita pesen ke luar pulau, masa sih harus gara-gara string doang nih kita pesen ke Jawa. Nah kalau kita pesen ke Jawa otomatis kan budget tuh ya kan, budget, maka ongkos kirim dengan harga stringnya tuh hampir sama ya kan. Kemarin misalnya saya pesen tuh string Kalimasada ya, saya pesen string Kalimasada. Nah jadi kemarin saya tuh pesen stringnya Kalimasada kemarin brother, dari langsung ke Kang Ali Mujiono ya. Kenapa sih saya langsung ke Kang Ali Mujiono? Karena beliau kan bowyernya ya. Nah otomatis beliau udah hafal size-nya. Saya nggak harus ngukur berapa sih panjang lobnya, kemudian untuk serping yang di knock stringnya itu berapa bentangannya ya kan. Berapa panjang stringnya saya nggak perlu lagi rinci kan, karena beliau udah tahu persis size-nya. Karena saya lihat Kalimasada ini satu size semua dia, maka saya langsung cukup telepon, Kang nggak tolong dibuatin ya. Nah saya kemarin pesen 3 ya string, nih string, ongkos kirimnya berapa? 70.000. Nah itu kan bisa dapat satu string tuh, lumayan ya. Ini juga kapan hari saya pesan dari Kang Amir nih, Kang Amir Al Amir ya, Probolinggo. Nah ini jadi sehingga melihat daripada kita pesen-pesen gitu kan, belum nanti teman-teman busur-busurnya yang lain. Saya pribadi di rumah ada 7 busur tuh. Nah kalau 7 busur ini mungkin setiap bulan ada, atau taruhlah 7, sekarang kita gini, kalau kita rutin mainnya nih 7 busur, taruhlah sebulan satu string ini putus. Nah setiap bulan kita order tuh setiap bulan, maka saya pun berpikir mending saya buat string jig, saya produksi sendiri, dan juga bisa mungkin melayani teman-teman, meringankan beban teman-teman ya yang di Hijaz Archery. Karena melihat populasi archer kita yang sudah semakin banyak, dan itu archernya kita perlu ketahui bro, itu hampir sekitar 40 orang nih, menghampiri 40 orang ya. Itu sudah meliputi anak-anak juga. Nah setiap orang itu enggak satu busur, ada yang 2 busur, ada bahkan sampai 3 busur satu archernya ya. Sehingga kalau kita kalkulasikan itu ya mungkin kurang lebih 50 busur ya semuanya ya. Nah ini kalau kita nggak bernasib seperti ini, kasihan di ongkos kirimnya ya kan. Oke ya seperti itu ya teman-teman ya, sekedar kita sharing-sharing, transfer knowledge apa yang saya dapat dari pengalaman saya ya. Maka kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang di luar daerah misalnya, yang di pesan-pesannya di daerahnya itu misalnya nggak ada bowyer atau maker untuk peralatan perlengkapan busur, boleh langsung boleh pelan-pelan lah kita kembangkan, kita berkarya semampu kita dulu. Misalnya dia di daerahnya tuh penghasil kulit nih banyak, kayak contohnya mungkin di Garut kan, misalnya di Garut lah kan penghasil kulit. Nah mungkin di daerah luar Pulau Jawa juga, misalnya di daerah Kalimantan, di Maluku atau di mana, nah daerahnya itu kebetulan banyak kulit tuh, kayak kulit sapi, kulit kambing. Nah itu bisa dimanfaatin untuk jadi pengrajin ya. Mungkin misalnya bikin seperti ini dulu ya kan,
string keeper, kemudian bikin apa namanya, thumb glove ya kan, hand glove, arm guard ya kan, ya seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, terima kasih, semoga berkah ya. Salam Arwimaya, tetap hidupkan sunnah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And Fa is for thawab, a reward.